Anda sering dengar kan berita startup yang baru dapat pendanaan gede gitu. Dengan valuasi yang fantastis, langsung kebayang dong, wah foundernya jadi milioner nih di atas kertas. Tapi apa iya segampang itu ngitungnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar nih salah satu miskonsepsi paling umum di dunia startup, langsung dari bukunya Rhys Firk, Startup Myths and Models. Fokusnya ke mitos bonus B3. Anggapan bahwa kalau saya punya X% saham, ya nilai saham saya itu X% dari valuasi Y juta dolar hasil pendanaan terbaru. Kenapa hitungan ini sering salah kaprah? Iya, ini penting banget buat dilurusin. Sering banget orang salah kaprah soal ini. Oke, kita langsung aja ya. Misalnya nih, Anda founder punya katakanlah 40% saham. Terus startupnya baru dapat pendanaan, valuasi pra-pendanaan sebut aja 5 juta dolar. Nah, kan langsung mikir, wah 40% dari 5 juta dolar, sahamku 2 juta dong. Bener nggak sih mikir kayak gitu? Sayangnya nggak sesimpel itu ya. Ada dua hal penting nih yang sering kelewat. Pertama, jenis sahamnya. Investor itu hampir selalu belinya saham preferen. Sementara kita, founder, tim awal biasanya pegang saham biasa. Nah, saham preferen ini ada hak istimewanya gitu. Terutama kalau amit-amit perusahaannya dijual atau likuidasi, mereka dapat duluan. Ini aja udah bikin nilainya beda secara inheren. Oh, oke. Jadi hak istimewa itu maksudnya saham investor nilainya lebih tinggi gitu ya dari saham biasa kita, meskipun kalau dihitung dari valuasi pendanaan persentasenya sama. Iya, betul sekali. Nah, faktor kedua ini makin memperjelas bedanya. Valuasi 409A. Jadi gini, setelah pendanaan, biasanya perusahaan itu wajib bikin penilaian independen namanya valuasi 409A. Tujuannya buat nentuin nilai pasar wajar atau fair market value, tapi khusus buat saham biasa. Biasanya sih buat urusan pajak atau nentuin harga opsi saham karyawan. Nah, hasilnya ini, hasil valuasi 409A ini sering banget, mungkin cuma 1/10 sampai 1/3 aja dari nilai per lembar saham preferen yang dibayar investor pas pendanaan. Jauh ya bedanya? Wah, jadi ini kuncinya ya, angka 409A yang jauh lebih rendah ini yang sebenarnya nilai di atas kertas saham biasa kita. Bukan hitungan simple X% dari valuasi gede tadi. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Terus kalau gitu, apa dong artinya angka valuasi pendanaan yang tinggi itu sebenarnya? Anggap aja valuasi itu semacam ekspektasi. Atau mungkin lebih pasnya, taruhan dari investor ke masa depan perusahaan Anda. Mereka berani bayar mahal di valuasi X itu karena mereka berharap atau berekspektasi perusahaan Anda bakal tumbuh jauh di atas angka X itu. Jadi angka valuasi itu kayak standar minimum lah, atau bar yang harus Anda lompati, entah di pendanaan berikutnya atau pas exit nanti. Menarik. Jadi bukan kayak dapat hadiah gitu ya, tapi lebih ke target. Terus gimana kalau target ekspektasi ini nggak tercapai? Apa yang terjadi? Wah, bisa serius konsekuensinya. Mirip kayak saham di bursa, kalau kinerjanya jelek kan harganya anjlok. Nah, startup bisa kena down round. Itu artinya pendanaan berikutnya dapat valuasinya lebih rendah dari sebelumnya. Ini bisa bikin moral tim jatuh, cari dana lagi susah banget, bahkan ya bisa ngancam kelangsungan perusahaan itu sendiri. Tekanan ekspektasi ini nyata banget. Oke, tekanan ekspektasi itu satu hal ya. Tapi balik lagi nih ke saham preferen tadi. Anda sempat sebut soal hak didahulukan. Itu gimana mainnya pas perusahaan dijual? Terutama kalau ya harga jualnya nggak setinggi harapan. Ada jebakan lain nggak di situ yang perlu founder paham? Betul, itu namanya preferensi likuidasi. Biasanya sih 1x, 1 kali lipat. Artinya, gini, kalau perusahaan dijual, investor yang pegang saham preferen itu berhak ambil modal mereka balik dulu, sebesar investasi awal mereka, 1x tadi. Nah, setelah mereka ambil bagiannya, baru sisanya dibagi ke pemegang saham biasa, kayak founder dan karyawan. Contoh ya, biar gampang. Investor masuk 3 juta dolar, dapat 30% saham. Divaluasi pasca pendanaan 10 juta dolar. Terus, perusahaannya dijual 5 juta dolar. Nah, si investor pakai hak preferensi likuidasi 1x-nya, diambil 3 juta dolar dulu. Sisanya kan 2 juta dolar tuh. Nah, baru 2 juta dolar ini dibagi sesuai porsi saham. Founder yang punya 70%, ya dapat 70% dari sisa 2 juta itu. Jadi 1,4 juta aja. Kalau dijualnya kurang dari 3 juta dolar, ya bisa jadi investor ambil semua, founder nggak dapat apa-apa. Meskipun di atas kertas punya mayoritas saham. Wow, itu ngaruh banget ya ke hasil akhir buat founder. Padahal kelihatannya di awal porsinya gede.
Betul. Ditambah lagi, biasanya investor itu punya hak veto soal penjualan perusahaan loh. Mereka bisa aja nolak tawaran akuisisi kalau returnnya belum sesuai harapan minimal mereka. Harapannya itu seringkali bukan cuma balik modal atau untung dikit loh. Ingat, mereka kan ngelola portofolio investasi. Untung gede di satu tempat harus bisa nutupin rugi di tempat lain yang mungkin gagal. Oke, oke. Jadi dengan semua kerumitan ini ya, ada saham preferen, 409A, ekspektasi, preferensi likuidasi. Gimana dong sebaiknya founder nyikapin angka valuasi ini secara strategis? Kuncinya, lihat valuasi itu sebagai ekspektasi yang perlu dimanage dengan bijak. Kadang-kadang nih, terima valuasi yang mungkin sedikit lebih rendah tapi realistis, yang Anda yakin bisa lampaui, itu jauh lebih bagus. Daripada maksain valuasi setinggi langit tapi susah dicapai. Valuasi ketinggian itu malah bisa bikin opsi Anda ke depan jadi terbatas, jadi nggak fleksibel. Ada contoh bagus nih, Ginob. Mereka itu sengaja loh nggak ngejar valuasi di atas 100 juta dolar di satu fase pendanaan mereka. Kenapa? Karena mereka sadar kalau valuasinya ketinggian, nanti nyari exit yang untung buat semua pihak, termasuk karyawan dan founder sendiri, itu malah susah. Investor kan pasti butuh kelipatan yang lebih tinggi lagi dari valuasi setinggi itu. Nah, dengan valuasi yang lebih membumi, mereka jadi tetap fleksibel. Dan akhirnya, diakuisisi Twitter seharga 175 juta dolar. Hasil yang bagus kan? Mungkin nggak dapat segitu kalau valuasi awalnya dipaksain ketinggian. Jadi, ya pikirin jangka panjang dan kemampuan eksekusi tim Anda, jangan cuma silau sama angka headline valuasi aja. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya. Angka valuasi gede yang sering kita dengar itu baru permukaannya aja, cuma puncak gunung es. Di baliknya itu banyak lapisan kompleksitas, beda fundamental saham preferen sama biasa, nilai asli saham biasa kita yang ditentuin valuasi 409A, terus tekanan ekspektasi yang gede banget dari angka itu, sama mekanisme preferensi likuidasi yang nentuin siapa dapet apa pas exit. Jadi jelas, ngitung X% saham dikali valuasi pendanaan itu, bukan cara ngitung kekayaan Anda sekarang ini. Betul sekali. Valuasi itu lebih kayak penanda potensi, ya, dan taruhan masa depan. Bukan cek tunai yang bisa langsung Anda cairin hari ini. Ini lebih ke komitmen buat ngejar dan ngebuktiin ekspektasi tersebut. Nah, ini mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Kalau valuasi itu intinya soal ngelola ekspektasi. Gimana caranya Anda bisa proaktif ngebentuk dan ngomongin ekspektasi yang realistis. Baik itu ke investor, ke tim, bahkan ke diri sendiri juga. Supaya fokusnya nggak cuma ngejar angka valuasi paling tinggi, tapi bener-bener ngebangun bisnis yang fundamentalnya kuat, sehat, dan punya jalan exit yang bagus buat semua pihak nanti dalam jangka panjang.